Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhirnya ketemu juga dengan saya selaku host dari PW Lahat Podcast ini. Satu-satunya host yang punya rambut gondrong, kok. Kance-kance PW Lahat Podcast. Namun yang kita bahas ini bukan mengenai rambut ya, Pak Giki ya. Mengenai yang di sebelah saya ini ada anggota dewan, wakil rakyat, Kakak Kiki Subagio. Apa kabar, Kak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ya, jadi beliau ini merupakan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Dapil Sumsel 7 yang mencakup wilayah Kabupaten Lahat, Kabupaten Palawang, dan Kota Pagar Alam. Kemudian beliau ini merupakan politikus dari Partai Demokrat ya, Gigi ya. Kami dari PW Lahat Podcast sangat senang sekali kedatangan beliau wakil rakyat yang ingin menyampaikan mungkin yang diserap dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang didapat dari reses mungkin, atau apa yang akan disampaikan nanti ke depannya kita akan bincang-bincang di sini. Oke, langsung saja Kance PW Lahat Podcast. Kak Kiki, jadi untuk saat ini kira-kira apa kabar dan kesibukan kita? Mungkin saya lihat lagi sibuk reses nih, Kak Kiki. Jadi gimana nih, boleh diceritakan tentang resesnya gimana? Jadi terima kasih kawan-kawan dari podcastnya PWI ya. PWI Lahat Podcast. PWI ini kehormatan buat kami. Jarang bertemu, sekali bertemu kami ditodong untuk ikut podcast nih. Wawancara, apa interogasi, pokoknya sama wae. Kalau lah berhadapan satu lawan satu ini memang kalau ngomong tuh hati-hati. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita bisa sambung silaturahmi lah. Memang kebetulan kami ini lagi balik ke Lahat nih dalam rangka kegiatan reses lah. Alhamdulillah, terutama untuk seluruh masyarakat Kabupaten Lahat khususnya, alhamdulillah salah satu putra daerah Lahat yang dikasih amanah untuk duduk di DPR provinsi ialah kami. Dari 8 anggota DPR yang ada itu salah satunya kita dari Partai Demokrat. Ya, hari ini dengan agenda kegiatan reses, yang mana reses ini juga yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi kita sebagai DPR, khususnya DPR provinsi. Ya, banyak hal yang bisa kita ambil dari hikmahnya apa yang ada di kami nih sebagai pengemban amanah dari masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Lahat. Ya, terutama kami sendiri memang mungkin masyarakat Kabupaten Lahat juga tidak begitu banyak yang mengenal, tapi mudah-mudahan dengan adanya program dari PWI melalui podcastnya ini akan tersampaikan bahwasanya memang ada putra daerah Kabupaten Lahat yang duduk di provinsi. Walaupun kita nih ya masih tinggal di Lahat, belum tinggal di Palembang karena rumah masih di Lahat, jadi masih bolak-balik. Yo, kata wong tuh kalau tak kenal mangko dak sipnian, bukan ndak sayang. Kalau sayang ngegek lagi nak sayang kan? Iya, sayangnya. Kita pula susah nyayanginya ngegek kan. Nah, jadi kami ini memang lahir di Lahat. Biar kepala kita sama kenal dulu kan. Siap. Terutama masyarakat Lahat yang mungkin belum tahu, karena nama ini kan ada nama Jawa. Memang berdarah Jawa Sumatera. Lahir di Lahat, besar di Lahat, tinggal masih di Lahat. Sudah dinas setahun setengah ini masih domisilinya di Lahat, KTP masih Lahat. Memang wong Lahatnya. Dan memang kami berpolitik ini sudah sejak tahun 1999. Pertama kali di partai berwarna hijau, PBB dulu. Iya. Dari ketua ranting sampai pada akhirnya masuk Demokrat itu 2011. Memang kalau di Demokrat masih muda gitu, masih anak bawah.
Jadi 2011 ikut di DPC, terus sampai hari ini kita di DPD Provinsi Sumatera Selatan, dan alhamdulillah juga lewat Demokrat ini kita diamanati jadi anggota DPR Provinsi. Alhamdulillah juga dengan masyarakat Kabupaten Lahat, dan kita juga patut bangga yang hari ini juga di periode kedua Ketua Demokrat Provinsi itu ialah Haji Ciujang yang memang putra daerah Kabupaten Lahat, dan itu juga jadi kebanggaan kita untuk masyarakat Lahat. Kami sebagai kader partai juga lebih bangga yang sudah menghantarkan kader terbaiknya dari Kabupaten Lahat bisa jadi wakil gubernur, dan kami juga bisa diamanati sebagai anggota DPR. Ya. Itu mungkin salam kenal dari kami lah, biar masyarakat Kabupaten Lahat juga tidak tahu wong manu nih Andre. Iya, pagi. Karena dari namo tuh dari ada Jawonya kan. Cuman memang ada keturunan Jawa. Sekolah di Lahat, besar di Lahat, main-mainnya di Lahat ini lah. Itu mungkin berkaitan dengan kegiatan kami selama di Lahat berapa hari ini, memang reses ini dan DPR ini memang diatur oleh undang-undang. Kegiatan reses juga diatur oleh undang-undang tentang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014. Itu berkaitan dengan pemerintahan daerah yang mana di dalamnya itu ada pemerintahan provinsi dan juga ada DPR provinsi. Nah, dikuatkan lagi dengan undang-undang tentang MD3 nomor 17 tahun 2024. Tapi kita ini untuk operasionalnya itu melalui peraturan daerah. Beda dengan DPR RI. Jadi biar masyarakat juga memahami batas dan kewenangan kita provinsi atau kabupaten kota ini tidak sama dengan DPR RI. Kalau DPR RI mereka pembuat undang-undang dan memang mereka punya hak terhadap legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tapi kalau DPR provinsi itu fungsi, bukan hak. Agak beda, tipis, tapi memang seolah-olah kita ini akhirnya disamakan dengan DPR RI. Tidak, beda jauh. Itu diatur oleh peraturan daerah, baik tentang anggaran sekretariat DPR-nya. Kalau DPR RI beda, langsung dia ke kementerian melalui presiden. Makanya mereka punya kewenangan yang lebih luas dan tidak bisa disamakan dengan DPR provinsi atau kabupaten. Kita pejabat publik, makanya diatur dengan undang-undang pemerintahan daerah tadi. Pejabat publik setara dengan pemerintahan provinsi. Jadi tidak bisa kita melampaui kewenangan yang sama dengan DPR RI. Nah, itu salah satu programnya tadi, amanat undang-undang, adanya reses. Reses yang dilakukan setahun itu 3 kali. Di dapil masing-masing anggota DPR. Dari 75 anggota DPR ini, silakan melakukan kegiatan reses yang dibiayai oleh negara, diatur oleh negara, dan bentuk kegiatannya juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi tidak serta-merta kita reses ini uji uang bagi-bagi ini, bagi-bagi duit, tidak. Karena diatur, kalau kita makan diatur, tempatnya diatur, pelaksananya diatur, dan dilaporkan. Nah, hasilnya apa? Kita diharapkan bisa nyerap aspirasi dari masyarakat yang kita wakili, terutama masyarakat Kabupaten Lahat, khususnya Patlawang dan Kota Pagarala. Nah, itulah jadi PR kami di DPR, apa yang kita hasilkan dari reses ini. Jangan hanya sekedar seremonial pertemuan dengan masyarakat yang tidak membawa hasil. Atau apa kontribusi kita DPR ini terhadap masyarakat. Paling tidak, kita membawa angin segar lah terhadap apa yang sudah dilakukan DPR Provinsi. Yang hari ini kita tahu, selama kami jabat, ada perda yang memang bukan perda, hasil pansus lah, hasil pansus perkebunan yang di situ menguatkan bahwasanya DPR mendukung pemerintah untuk memberikan sanksi keras terhadap salah satu perusahaan perkebunan
boleh kami sebut itu aditarwan. Kalau rekomendasi dari pansus itu dicabut izin yang sudah diparipurnakan, tinggal kewenangan itu ada di pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang pasti pansus perkebunan sudah selesai, sudah melakukan kewajibannya. Nah, kemudian ada lagi pansus lansia. Jadi pemerintah provinsi di 2027 akan menganggarkan untuk kawan-kawan atau bapak ibu itu yang masuk usia lansia, akan ada santunan dibiayai oleh pemerintah provinsi, dan akan kita bahas anggarannya di tahun 2026 untuk 2027. Pansusnya sudah selesai, perdanya sedang digarap oleh Dinas PPA provinsi. Nah, kita tunggu kaget hasilnya sebelum pembahasan APBD Induk di 2027. Mungkin reses bagian dari serapan aspirasi. Banyak hal yang kami terima di 2 hari ini. Pertama, masyarakat ini banyak masih tabu dan apa belum tersosialisasikan terkait masalah komite sekolah. Pendidikan ini agak rawan, mulai dari penerimaan sampai dengan kelulusan. Ngapo kelulusan B masih rawan, banyak ijazah ditahan pihak sekolah gara-gara tidak bayar uang komite. Nah, ini yang harus kita pahamkan dengan masyarakat dan juga pengurus komite. Komite itu melalui Permendikbud 75-nya itu tidak boleh pungut. Mereka boleh meminta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat. Kalau dengan wali murid itu sukarela, tidak boleh dia ada budget atau anggaran, oh kamu sebulan ditentukan sekian. Tugas pokok komite itu memang menggalang dana, tapi bukan di dalam sekolah. Menggalang dananya itu di pihak ketiga. Kalau di sekitarnya ada perusahaan, itu minta bantuan, mana nih CSR-nya bangunkan WC. Itu yang lebih tepat. Atau dari pihak-pihak yang sifatnya tidak mengikat. Tapi kalau dari wali murid, itu dilarangnya. Kalau dia minta sumbangan itu dengan nominal yang ditentukan, yang katanya berdasarkan hasil kesepakatan wali murid, itu justru jadi pemufakatan jahat. Karena tidak diatur dalam Permendikbudnya itu tentang komite, bahwasanya kita mungut dengan wali murid ditentukan nominalnya. Tidak, sumbangan dengan wali murid itu sifatnya tidak ditentukan, sukarela. Jadi jangan lagi ada minta dengan wali murid yang ditentukan nominalnya, walaupun dengan alasan kesepakatan. Berarti tidak boleh Pak, kalau di dalam sekolah itu ada rapat, terus didatangkan komite, terus disepakati. Komite boleh melakukan kegiatan, mereka menyepakati kegiatan itu yang sifatnya tidak membebani wali murid. Memang katanya ini sudah kesepakatan, terbukti masih ada yang nunggak, terbukti masih ada masyarakat yang tidak mampu, akhirnya dengan sangat terpaksa. Nah itulah banyak kemarin kejadian ditahan ijazah karena tidak bayar komite. Apa kewenangan sekolah untuk nahan ijazah? Tidak kati. Kalau tidak kati, kaitannya ijazah itu dengan komite. Komite lain. Ketika dia ada tunggakan dengan komite atau yang disepakati, ya urusannya dengan komite. Dan kalau komite melakukan pemaksaan, itu juga pungli jatuhnya, pidana. Makanya kemarin dibahas, kebetulan kami ini diamanati di Komisi 5 yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Jadi tahu persisnya kejadian komite. Nah, akhirnya dibahas dengan pihak dinas pendidikan, ada sebagian sekolah itu sudah membubarkan komite kalau dia kegiatannya masih bersifat pungli. Justru komite itu dibentuk untuk menggalang dana itu di luar sekolah, untuk membantu sekolah. Jangan dia ngambil duit sekolah itulah, membebani wali murid. Terus ada juga Pak yang ini Pak, mungkin sebelum perpisahan, nah kan biasanya dirapatkan juga dengan komite, itu gimana Pak? Itu tadi, komite ini kan mewakili dari wali murid. Dibentuknya komite itu atas musyawarah wali murid. Betul. Yang terdiri dari 5 sampai 15 dewan komite. Isinya tokoh masyarakat, tokoh agama, dan wali murid.
Nah, wali murid ini kalaupun bersepakat, jangan ada yang sifatnya terbebani. Makanya sifatnya sukarela. Perpisahan boleh. Bagi yang mampu nyumbang berapa, itu yang lebih tepat. Yang tidak mampu tidak perlu dipaksakan untuk nyumbang. Ini kadang yang tidak mampu akhirnya tidak boleh melok perpisahan anaknya. Jangan dipatok Pak ya. Jangan dipatok nominalnya. Ya. Atau yang mampu, berteriaknya yang mampu baik. Itu tugas kita galo-galo untuk sampai ke masyarakat biar masyarakat paham nih. Apa nih yang komite? Jangan komite juga mohon maaf merasuk mereka ini yang super body yang bisa mengintervensi sekolah. Dia mengawasi pihak sekolah itu untuk kepentingan anak murid inilah, bukan kepentingan pribadi dewan komitenya. Nah, itu yang banyak salah pemahaman tentang komite. Itu banyak. Kami berapa kali kunjungan kerja ke perusahaan, kami minta dengan perusahaan apa yang bisa kamu kasihkan dengan sekolah terdekat. Paling tidak WC 2 pintu merek itu sekolah. Iya. Tidak begitu berat kan? Kami tidak minta duit. Pemerintah daerah juga tidak minta duit. Nah, bantu sekolah, bagian bentuk dari perhatian pihak perusahaan terdekat. Apalagi di lahan yang banyak perusahaan. Banyak itu perusahaan Pak. Nah, itulah tugas batu bara. itu masyarakat, pemerintah setempat, stakeholder yang ada, ayo dorong itu. Kalau kita sama-sama nak besarkan dunia pendidikan untuk anak kita generasi yang akan datang. Nah, itu temuan kami reses berapa hari. Keluhan Bapak Ibu yang hadir di reses itu, manu kami nih, ada yang 100.000, ada yang 250.000. Dan kami waktu itu juga ada merasakan itu. Iya. Pada waktu itu belum jadi DPR. Kalau waktu itu jadi DPR, sekolah itu pasti kami kasus ke. Sudah dipanggil Pak ya? Pasti sudah dipanggil kan. Belum jadi DPR. Iya. Jadi kita bingung ngomong apa ini. Karena kita juga belum paham aturannya. Setelah kita paham aturannya, nah inilah tugas kita menyampaikan dengan warga masyarakat, terutama wali murid baik SMA, SMP, dan SD. Itu masalah temuan. Dan kami juga nyampe ke kemarin tadi, dana BOS itu 1.500.000 per siswa per tahun. BOSDA itu kemarin provinsi 520 per siswa per tahun. Jadi siswa itu sudah dapat 2 juta lebih per tahun. Berarti kan sekolah itu nerima duit setiap tahun, kalau muridnya 1.000, berarti 2 miliar. 2 miliaran ya? Mana duit 2 miliar? Nah, jangan sampai kaget akhirnya ada suzon uang berebut jadi kepala sekolah gara-gara dana BOS. Entah ada entah tidak. Tinggal masyarakat itu lah buktikan kaget. Tahan kan. Tahun-tahun jadi kepala sekolah tidak di rolling-rolling. Apa karena dana BOS itulah. Betul. Dan tahu gitu. Tiap tahun itu murni masuk ke rekening sekolah. Itu bisa digunakan apa sekolah itu kepentingan sekolah. Gitu. Nah, tinggal siapa yang ngawasinya? Selain kita di DPR, ya kawan-kawan komite, fungsi pengawasan itu ada di komite. Itulah tujuannya komite itu dibentuk. Jelas di tupoksi komite itu pengawasan terhadap proses belajar mengajar di sekolah. Nah, tanya ke mana duit 2 juta tiap tahun itu untuk kalau dibagi 12 bulan, berarti kan 150 sebulan. Iya. Nah, kemana duit itu? Sudah ini Pak itu. Sudah lumayan angka itu Pak. Nah, kira-kira bangunan dibangun ke oleh pemerintah. Nah, itu temuan reses yang paling jadi catatan kami, dan mungkin ini juga akan tersampaikan juga. Berulang-ulang kami nyampaikan itu. Kalau di Palembang lah banyak kena proses itu. Kepala sekolahnya, pengurus komitenya lah banyak kena proses. Nah, kami baru nemukannya di reses ini, mungkin wali murid baru berani ngomong. Takut kalau anaknya kaget dikucil ke. Betul. Tidak. Kalaupun ada kejadian itu sampaikan juga. Itu kira-kira kegiatan kami berapa hari ini terkait dengan reses ini. Mbak Yola, ya Kak. jadi kabarnya di lahan ini sudah ada galeri 24 apa nih? Nah, yo kebetulan nih Kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pacak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian
emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Selain dari pendidikan tadi mungkin ada keluhan dari bidang infrastruktur atau kesehatan mungkin ada. Ada yang pasti kesehatan. Kesehatan. Jadi beberapa puskesmas ini merasa memang fasilitasnya belum memadai. Apalagi yang jauh-jauh tadi di Puskesmas Merapi Selatan. Ya, yang penting kita bisa bersinergi lah dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga kita berharap peka terhadap apa yang menjadi mandatori undang-undang ini, terutama kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai dua hal ini akhirnya mencederai apa yang menjadi mandatori itu. Sebab anggaran yang tidak dipangkas itu anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Nah, harapan kita juga di pemerintah daerah, kalau di provinsi itu tidak ada pemangkasan. Tapi kalau di Kabupaten Lahat kami belum juga tahu. Ya, harapan kami sebagai wakil rakyat di provinsi mengharapkan bahwasanya di dapil kami juga tidak ada pemangkasan untuk dua hal itu, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena itulah salah satu upaya kita untuk mengentaskan kemiskinan. Kalau kita tidak sehat, saro. Apalagi kalau kita tidak sekolah, butuh huruf saro pula. Nah, itulah. Jadi dua hal itu memang faktor pendukung untuk mengentaskan kemiskinan. Selain kalau kita nak diomongkan kayo, kita harus legowo, tidak nerima PKH. Ya. Kalau kabupaten ini nak diomongkan kabupaten kayo. Kalau kita tidak legowo, tidak lagi nerima PKH, nah tetap dikategorikan kabupaten miskin. Karena penduduk miskinnya tetap tercatat. Ya, betul. Terutama kita, kecuali masyarakatnya sudah menolak, baru angka kemiskinan itu bisa menurun dengan drastis kalau masyarakatnya menolak dikatakan miskin. Mbak Yola, Ya Kak. jadi kabarnya di Lahat ini sudah ada galeri 24 apa nih? Nah, yo kebetulan nih Kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pacak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Nah, jadi sering kami buat berita tentang jalan rusak, infrastruktur rusak nih. Banyak yang DM, masyarakat terutama yang DM, inbox, DM, mereka mengeluhkan tentang infrastruktur. Jalan katanya di daerah Kikim itu banyak berlubang. Kemudian di daerah Jarai itu sudah kayak roller coaster kata dia kan. Jadi kolam lele. Ada yang jadi kolam lele, jadi ditanami batang pisang itu. Ya. Gimana menanggapi aspirasi itu, Bang? Jadi kalau masalah infrastruktur, memang ini jadi PR. Memang jadi PR. Kita juga lagi dorong optimalisasi pendapatan daerah. Kami salah satu anggota Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah. Infrastruktur ini agak sedikit berkurang karena TKD kita ini belum diterima dari pusat. Kalau terakhir paripurna 2 minggu yang lalu 1,2 triliun dana kita masih ada di pusat. Dana itu dana transfer ke daerah, baik yang dari bagi hasil maupun yang memang dari transfer daerahnya. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, itu juga yang nak kita manfaatkan untuk infrastruktur, tapi sesuai dengan kewenangannya. Kalau jalan itu jalan provinsi, itu kewajiban kita untuk menyampaikannya. Dan kami dari DPR Dapil 7 sudah mengupayakan kemarin di 2025 jalan di antara Lahat sampai Empat Lawang lah ya. Ya. Terutama di Empat Lawang sana itu ada 19 miliar. Nah, yang di 2026 ini kemarin teranggarkan lebih kurang 20 miliar. Jadi jalan antara Lahat sampai ke perbatasan Bengkulu, perbaikan jalan itu.
Nah, mudah-mudahan itu cepat terrealisasi. Dan juga pemerintah daerah, khususnya provinsi juga selektif dalam memilih pekerjanya. Ya. Jangan sampai kayak baru sebulan lah mulai ngelekak kalau kena hujan dikit. Iya. Dan kami terima apa yang menjadi masukan masyarakat itu kami terima. Dan kalaupun perlu, kalau memang ada hal yang sifatnya urgent, silakan baik WA atau kontak kami langsung. Kami kebetulan kami juga diamanati di Badan Anggaran. Jadi kami juga butuh informasi mana-mana yang menjadi urgensinya, apalagi yang berkaitan dengan kewenangan provinsi, terutama jalan tadi. Karena itu salah satu program Astacita Presiden untuk ketahanan pangan. Kalau jalannya jahat, berarti operasionalnya pasti tinggi. Betul. Upah angkutnya pasti tinggi. Naik ya. juga. Mudah-mudahan ya cepat realisasi apa yang diprogramkan pemerintah provinsi di tahun 2026 ini bisa direalisasikan dengan cepat. Sudah ada sih beberapa tahapan yang sudah berjalan nih, pembuatan sharing di badan jalan sudah mulai untuk menanggulangi genangan air yang merusak jalan. Iya. Kalau di ini Pak, mungkin dari segi pertanian, karena kan sebagian besar warga Kabupaten Lahat ini terutama, dan di tempat dapil Pak, Kak Kiki kan pagar alam lahan Palawang itu sebagian besar petani juga. Jadi keluhan dari petani apa yang kita serap di sana? Kebanyakan petani ini yo yang banyak ngomong ini yang punya kebun sawit. Tapi sawit ini tidak bisa diunjuk pupuk subsidi. Iya. Nah, ini yang salah. Jadi sawit ini tidak termasuk yang diberikan pupuk subsidi. Nah, yang jadi untuk sawah, kopi, aren itu dikasih pupuk subsidi oleh pemerintah. Tapi kalau sawit tidak bisa. Petani sawit itu terima pupuk subsidi itu. Dan satu lagi yang jadi PR, kelompok tani ini harus jelas-jelas. Iya. Harus jelas-jelas, jangan kelompok tani ini kelompok tani apa-apa. Jadi akhirnya yang distributor pupuknya sekedar nyampaikan baik pupuk sampai ke bawah, tidak sampai. Nah, itu yang jadi keluhan masyarakat yang memang petani, benar-benar petani, malah tidak terima pupuk subsidi. Dia harus bayar mahal juga untuk dapat pupuk. Karena apa? Karena kelompok taninya sudah cukup, tidak bisa lagi muat dengan alasan sudah ada kelompok tani ini, kelompok tani. Yang itu yang perlu dievaluasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Yang benar-benar kelompok tani jelas nih yang mana? Yang petani ini ya. Jangan ada kelompok taninya baik kayak pupuknya dijual lagi. Iya. Itu yang akhirnya yang petaninya jadi ngeluh. Nah, kemarin kita sudah ada silaturahmi dengan PT Pusri. Bahwasanya Pusri itu nerimo apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Berapa banyak kebutuhan pupuk di daerah dengan kelompok taninya, nah itulah yang akan dimasukkan di daerah. Berapa? Terkadang mohon maaf nih, cak data dinas sosial, datanya itu tidak berubah-ubah. Itulah wae. Nah, itu juga harapan kita ada kontrol sosialnya data kelompok tani ini yang memang tidak mungkin petani ini nerimonya itu lah. Uangnya pasti berganti, mungkin ada penambahan, ada pengurangan. Jangan dari tahun ke tahun. Ada yang memang tetap jadi petani, ada juga yang sudah jadi pengusaha. Jangan lagi dijuk subsidi. Sudah mampu berarti. Sudah mampu. Itu keluhan, salah satu keluhan petani, kami ini tidak menerima pupuk yang bersubsidi. Padahal yang dengan harga yang sesuai. Ini harganya nambah-nambah. Nah, nambah-nambahnya ini yang berat nih. Dari Pusri tadi berarti tidak kekurangan, Pak? Tidak kekurangan. Tidak. Jadi Pusri itu dia nerimo data. Nerimo data Kota Mano dan kebutuhan dari kabupaten ini berapa. Itulah yang dikirim melalui distributor pupuk. Kami tahu itu. Kami juga pernah begawe di distributor pupuk. Iya. Pernah ada pengalaman begawe itu. Pupuknya pupuk subsidi, pupuk Pusri.
Jadi nerimo itu berdasarkan data dari Tahanan Pangan, dari apa yang di Ribang Kemambang nih, dinas Ketahanan Pangan, Ya, ya. dinas Ketahanan Pangan sama dinas Pertanian, Hortikultura. Nah, itu harus sinkron data. Mereka mengusulkan, kemudian turun dari itu. Yo, lagi pemerintah menyetujui bahwasanya pupuk yang turun di Kabupaten Lahat ini sekian ribu ton sesuai dengan kelompok tani. Sama. Itu keluhan karena banyak masyarakat tidak nerimo yang pupuk subsidi dengan harga head. Betul, betul, Pak. Harga headnya itu yang dipertanyakan. Heeh. Banyaklah penambahannya dengan alasan bla bla bla. Berarti ya yang harus diperbaiki mungkin tata niaga, Pak, ya, karena masyarakat petani itu banyak ngeluh pupuk subsidi itu susah didapat. Padahal dari Pusri kan tadi tidak Boleh dicek lah di Dinas Ketahanan Pangan dengan Pertanian Hortikultura itu berapa data pupuk yang masuk, dan berapa kelompok tani yang nerimo. Nah, terkadang kelompok tani ini sudah tidak bisa dibuat lagi. Nah, ini harusnya diberikan keleluasaan karena di setiap desa itu mungkin dibatasi. Nah, harusnya tidak usah dibatasi. Biarlah sebanyak-banyaknya, tapi yang legal. Banyak yang tidak legal ini yang susah. Mbak Yola, Ya Kak. jadi kabarnya di Lahat ini sudah ada galeri 24 apa ya? Nah, yo kebetulan nih Kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pacak pembelian secara cash dan dicicil. Nah, kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Mungkin terkait dengan lapangan kerja ini Kak Kiki ya. Kita tahu bahwa Kabupaten Lahat, Pagar Alam dan Palawang ini kan cakupannya cukup luas. Kemudian apalagi 4 Lawang itu ya walaupun sedikit tetap ada perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan dari perkebunan. Apalagi Lahat nih banyak perusahaan-perusahaan. Tapi banyak juga pemuda-pemuda Lahat ini yang nganggur, Kiki. Jadi aspirasi dari masyarakat itu mengenai lapangan kerja ini kita menanggapinya gimana? Kebetulan di Komisi 5 ini juga bermitra dengan Disnaker Provinsi. Jadi memang itu tadi yang jadi kendala kita, kenapa banyak pengangguran di Kabupaten Lahat, salah satunya mungkin yo skill tadi. Itu banyak lulusan SMA. Lulusan SMA ini kan kalau tidak kuliah, mohon maaf tuh tidak dan terpakai. Kalau kita tidak punya skill. Kalau lulusan SMA, kecuali mereka yang berprestasi, akhirnya harus kuliah juga kan. Akhirnya harus kuliah juga dapat beasiswa, baru bisa dapat. Makanya ke depan untuk salah satu mengurangi pengangguran tadi, kita nih untuk ngiatkan mak mano wali murid ini galak nyekolahkan anaknya ke SMK yang sifatnya kejuruan. SMK ini selalu kekurangan. Yang direbutkan selalu SMA. Kalau jadi Lahat SMA 2, SMA 4, SMA 1 ribut kalau tidak masuk. Nah, padahal ketika setelah tamat SMA anak kemana? Kalau bukan kuliah. Nah, bagi kita yang maaf ngomong warga yang kurang mampu, lebih disarankan anaknya masuk SMK. Jadi ketika dia keluar dia sudah punya skill dan dia bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Nah, peran perusahaan yang ada di lingkungan di Kabupaten Lahat kasih dukungan untuk mereka yang punya skill ini melalui CSR-nya. Kalau tidak bisa diterima di perusahaan itu, kalau bisa lebih bagus. Nah, tapi kalau tidak bisa kasih kesempatan mereka untuk buka usaha sesuai dengan skillnya ketika dia di SMK. Itu salah satu upaya yang lagi didorong kami dari Komisi 5 untuk mensosialisasikan ayo sekolah di SMK yang sifatnya kejuruan dan peluang kerjanya lebih terbuka. Karena kalau SMA bukan kita mengidakkan SMA, kalau tidak kuliah, tidak ada skill. Betul. Akhirnya skillnya kan otodidak.
Ya sekarang media sosial paling kan buat konten buat konten. atau main IT, itu otodidak. Nah kalau di SMK dia prakteknya kaget di perusahaan ini, dia praktek di perusahaan. Kalau dia berprestasi bisa ditarik, kalau tidak kaget dia dikasih dukungan bantuan. Nah kamu buka usaha apa? Usaha otomotif, usaha bangunan, usaha itu yang lebih kita dorong sekarang. Dan itu juga jadi skala prioritas. Cuman wali-wali murid ini masih tabu. Masih nak SMA tuh lah, nurut kehendak anaknya. Nah, kalau kita kasih pemahaman dengan anaknya, sekolah ini bukan gengsi-gengsian. Setelah tamat sekolah itu kita nak jadi apa? Tamat SMA 2, kalau tidak kuliah, Iya. kita skill tidak punya, kecuali otodidak akhirnya. Kan? Mendingan kita masuk SMK 1, SMK 2, yang ada di situ ada otomotifnya, ada bangunannya, ada pertambangannya, ada macam-macam. Setelah tamat kita ada skill, minimal kita sudah punya keahlian yang sifatnya mandiri. Nah itu salah satu upaya kita untuk mengentaskan pengangguran ke depannya. Kalau tidak dimulai dari anak sekolah, ya pengangguran kan terus bertambah. Nah, yang kedua, peran serta dari pemerintah daerah terhadap perusahaan yang ada di lingkungan. Berikan penekanan. Tertib kita ini kalau tidak ditekan tidak tertib. Nah harus adonya. Budaya antri kita ini lah berat. Jadi nak ditertibkan. Sekarang nih antri di pagar. Kalau dulu cukup baris baik. Iya. Tunjuk pagar. Karena masih ada yang nak nyalip-nyalip tuh. Akhirnya dibuat pagar besinian baru baca antri. Nah itu juga. Perusahaan bukan kita benci dengan perusahaan ketika tidak mengakomodir tenaga kerja pribumi atau tenaga kerja setempat, karena diatur oleh peraturan daerah bahwasanya ada skala prioritas untuk daerah penghasil tambang itu di mana atau perusahaan itu di mana, tenaga kerjanya sekian persen itu dari masyarakat sekitar, ada kewajiban itu dijalankan dan damak mana eksekusinya ketika mereka tidak menjalankan itu. Ya mohon maaf, ya terkadang pada akhirnya kita takut kan dengan perusahaan. Padahal skala perusahaan ini besar kan. Ya. Investasi boleh, tapi tetap mengedepankan ya azas manfaat untuk masyarakat sekitar. Kami siap dorong itu karena dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang bermitra dengan kami, ketika ada kendala dengan pihak perusahaan yang tidak mengakomodir persentase tenaga kerja lokal, kita siap dorong itu. Asal kita dikasih tahu dan pemerintah daerah jalan kerjasama. Bila perlu kita buat pansus, yang bisa menghasilkan produknya ketika ada kesalahan, ya pidana. Mbak Yola, Ya kak. jadi kabarnya di Lahat ini sudah ada galeri 24 apa nih? Nah yo, kebetulan nih kak, untuk tanggal 14 ini Galeri 24 bakal grand opening di Pegadaian Cabang Lahat. Untuk kamu, mamang-mamang dan ibung-ibung, kalau nak beli emas batangan dan perhiasan di Galeri 24 deh, pacak pembelian secara cash dan dicicil. Nah kami siap melayani sepenuh hati pembelian emas batangan dan perhiasan secara cash dan cicil. Oke, Kak Kiki, luar biasa sekali ngobrol dengan wakil rakyat satu ini. Mungkin Kak Kiki ya, mungkin kita sampai ke segmen penutup. Segmen penutup kan begini kan, di luar gedung DPRD di Provinsi Sumatera Selatan di Palembang itu kan, termasuk di luar gedung itu, di Kabupaten Lahat dan sekitarnya ini kan ada emak-emak yang tengah berjuang dengan nafkahnya gitu. Ada petani-petani gitu ya, tengah bertani, mempersiapkan ladangnya dan mempersiapkan bahan pangan untuk kita semua. Ada anak-anak muda yang tadi menunggu untuk lapangan kerja itu dibuka seluas-luasnya agar mereka bisa bekerja. Jadi pesan dari Kak Kiki untuk Kance PWI Lahat apa kira-kira? Kalau kami berpesan selain dengan kawan-kawan di PWI Lahat, khususnya dengan masyarakat Kabupaten Lahat lah. Ayo kita saling dorong, saling dukung sesama masyarakat Kabupaten Lahat
biar masyarakat dan kita galo-galo ini bisa ngerasakan apa yang menjadi program dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten Lahat. Jadi jangan lagi kita ke depan berharapnya, jangan lagi ada apa yang disampaikan tadi dengan mak-maknya yang lagi berjuang untuk nafkahi anaknya, dengan anak-anak pemuda-pemuda yang hari ini belum dapat pekerjaan. Makanya kami selalu gaul ke kemitraan kami ini kan ada di Spora. Kami berupaya berapa kali balik, kami silaturahmi dengan pemuda yang ada di Kabupaten Lahat. Apa yang menjadi keluhan mereka? Jadi kita ini sudah berpikir untuk kepentingan sama-sama, bukan kepentingan pribadi lagi. Dan kami juga butuh dievaluasi. Kalaupun kami dianggap tidak amanah dalam menjalankan kegiatan kami sebagai wakil dari masyarakat Kabupaten Lahat terutama, ya silakan dievaluasi, silakan ditegur, silakan ini. Bila perlu ke depan kalau memang tidak amanah, jangan dipilih lagi. Jangan dipilih lagi. Karena apa? Karena niat kita sama-sama untuk memperbaiki. Kami datang balik, kumpulkan pemuda, kita kumpulkan apa yang jadi keluhan. Karena ada program kepemudaan yang bisa jadi inspirasi, bisa membuka wawasan, dan bisa menghasilkan untuk pemuda Kabupaten Lahat. Nah, itu juga dengan mak-mak. Program web usaha ekonomi produktif 2025 Kabupaten Lahat sama sekali tidak mengirimkan usulan. Padahal kita melok nganggarnya 17 kabupaten kota, cuma Lahat yang tidak ngirim. Padahal ada untuk bantuan UMKM, untuk gerobak, untuk alat masak. Sayangnya kami sampai marah dengan dinas sosial provinsi itu. Ngapa Lahat tak kati? Bukan tak kati, Pak. Memang pemerintah melalui dinas ya. Mungkin kepala daerah tidak sampai ke situ niatnya. Tapi dinas yang harusnya lebih jeli. Oh, ini ada program nih, dinas sosial provinsi. Cuman Lahat yang tidak mengusulkan program web itu di 2025. Sedih tak? Kita melok mutuskan anggarannya, tapi daerah kita tidak dapat. Kami dorong lagi. Mana kita dukungan dari dinas sosial. Nah, itu upaya untuk salah satu emak-emak yang tadi lagi berjuang. Mungkin dia bisa berusaha goreng pempek, buat tekwa. Nah, itu harapan kami, ayo bersinergi. Yo, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan politik itu jangan dijadikan permusuhan yang abadi. Karena di politik ini tidak kata yang abadi lah. Hari ini kita berbeda pendapat, besok lusa kita lah berdampingan dulu, itu biasa. Nah, itulah perlu kedewasaan bagi masyarakat Kabupaten Lahat. Ayo kita berpikirnya sudah berpikir yang lebih maju untuk kepentingan sama-sama. Yang sudah pilkada sudah, pileg sudah, yang jadi tidak kurung jadi. Tinggal mak mano saling bisa memanfaatkan. Kami yang di DPR, apa yang bisa dimanfaatkan? Dalam artian apa yang bisa kami hasilkan? Apa yang bisa kami perjuangkan untuk masyarakat Kabupaten Lahat? Nah, masyarakat juga berharap banyak. Kami juga berharap dengan masyarakat dukungannya. Jadi, banyaknya staf karena beda pandang. Kami yakini 1,5 tahun ini kami amati ternyata beda pandangan dan beda politik ini, apalagi beda partai ini, beda dukungan, itu jadi salah satu agak ada temboknya. Nah, itu dibuanglah, biar kami juga bisa membawa aspirasi masyarakat yang ada di Kabupaten Lahat ini. Berikan ruang untuk kami berkomunikasi, berdialog. Jadi jangan sampai ada kesannya kaget kami jarang balik. Ngapu di daerah lain kami diterima, balik ke dusun dewek kami tidak diterima. Nah, itu mungkin pesan untuk kita galo-galo. Jadi lupakanlah perbedaan itu. Kita ayo gandeng tangan, kita sama-sama besak ke Kabupaten Lahat ini. Cak mano apa yang ada di provinsi yang hari ini kita juga harus bangga. Wakil gubernurnya kita Orang Lahat. itu dulu sebanyak-banyaknya apa yang bisa dimanfaatkan untuk Kabupaten Lahat ini.
dan kami mewakili Demokrat di provinsi, mewakili DPR yang di Dapil 7, berharap banyak masukan, kritik, sarannya, dan dukungan. Mungkin itu pesan buat kita galau-galau selain kawan-kawan di PW. Siap, siap. Oke, bagus sekali pesannya ini Pak Kiki ya. Jadi Kanci PW Lahat tiba saatnya di penghujung acara nih, di penghujung podcast dengan Kak Kiki Subagio selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Dapil 7 Sumsel ini. Kemudian Kak Kiki terima kasih Siap, atas terima kasih, sama-sama. hadirannya di PW Lahat Podcast. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima kasih. episode-episode selanjutnya Kak Kiki juga datang lagi di sini. Insya Allah. Iya. Yang penting kita tahu apa yang dihasilkan dari Siap. hasil pembicaraan ini. Jangan sekedar seremonial ini kan. Harapannya ada hasilnya kan, Oh, dan didengar oleh masyarakat. siap Pak Kiki ya. Ya, Kance PW Lahat Podcast perlu diingat bahwa memang PW Lahat Podcast ini bukan panggung ya. Namun ini adalah meja panjang yang diperuntukkan untuk berbicara antara masyarakat dan wakil rakyat seperti Kak Kiki Subagio ini. Oke, terima kasih atas pemirsa atas menyaksikan PW Lahat Podcast ini. Ya, jangan lupa follow ya. Kami ada 4 akun media sosial. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube. Itu di follow, ditekan aja follow-nya atau subscribe ya kalau untuk YouTube. Kemudian tinggalkan komen di situ, atau bisa juga Kak Kiki Ya. di komen itu bisa apa sih materi-materi untuk podcast kedepannya gitu kan, atau untuk menampung aspirasi juga bisa dipakai. Ini media kita bersama, media kita untuk membangun Kabupaten Lahat ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya Bang Paldo, host PW Lahat Podcast hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiki. Terima kasih.